Hai semua, terima kasih sudah berkunjung dan menyaksikan video ini. Video ini berangkat dari suatu pertanyaan, apakah bisa membuat bahan presentasi dengan menggunakan HP atau membuat PowerPoint dengan menggunakan HP? Dan jawabannya adalah sangat bisa sekali. Nah, aplikasi apa saja yang akan dipakai? Kita menggunakan dua aplikasi. Yang pertama adalah catatan notes yang ada di HP. Setiap HP pasti akan ada catatan. Nah, di sini ada tulisannya notes gitu ya, dan kita tekan aja. Ini digunakan untuk kita menuliskan materinya. Yang kedua, aplikasi yang kedua adalah Google Slide. Nah, Google Slide itu logonya seperti ini. Ini nanti untuk membuat PowerPoint-nya. Kalau belum ada, kalau not tadi sepertinya di setiap HP ada ya. Kalau slide belum tentu di setiap HP ada. Kita masuk ke Play Store, kemudian kita search di gambar itu tulisannya slide dan kita cari. Nah, gambarnya seperti ini untuk gambar slide-nya sendiri. Kalau HP sudah terinstall, maka kita klik open. Kalau belum terinstall, kita klik install. Tampilannya seperti ini. Ini nanti untuk membuat PowerPoint-nya. Nah, saya jelaskan dari satu persatu, yaitu menggunakan notes dulu atau catatan. Notes tadi digunakan untuk outline-nya. Saya ambil contoh, di sini ada tanda plus, silahkan di plus aja kemudian buat yang baru. Nah, karena saya sudah buat sebelumnya, ini dibuat sambil rebahan, sambil santai, nonton TV. Jadi membuat PowerPoint tidak harus selalu di depan laptop. Nah, sambil tiduran juga oke. Nah, di sini saya buat PPT tugas PPKN. Nah, di sini sebagai melengkapi tugas, saya akan menganalisis penerapan materi modul 5. Ini hanya contoh saja. Nah, saya tulis dulu apa saja yang nanti mau dicantumkan di dalam PowerPoint saya. Nah, ketika semuanya sudah, saya ketik ketika saya bisa sedang duduk-duduk atau sedang ngopi, is okay. Nah, karena outline-nya sudah ada, konsepnya sudah ada, maka selanjutnya kita akan buat PowerPoint-nya. Jadi notes tadi digunakan untuk kita buat konsepnya. Nah, sekarang PowerPoint-nya. Kita masuk di Google Slide yang warnanya kuning, kita tinggal open. Nah, di Google Slide ini ada beberapa PowerPoint yang sudah saya buat atau hasil kolaborasi dengan teman kita. Nah, biasanya di dalam email kita masuk Google Slide, maka otomatis kita masuk dengan email kita. Nah, di sini ada tanda plus di bawah. Itu tinggal kita tekan. Apakah kita mau membuat new slide, slide baru, atau PowerPoint baru, new PowerPoint, atau choose template. Dan saya sangat menyarankan menggunakan choose template. Choose template ini akan digunakan ketika kita pilih, maka pilihannya akan banyak sekali. PowerPoint yang akan dipakai itu banyak sekali, bisa edukasi, kemudian work, pekerjaan. Kategorinya banyak, tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai contoh saya menggunakan proposal konsultasi. Maka kita buka proposal konsultasinya. Di bagian proposal konsultasi kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Ini lengkap sekali dengan konten-konten yang sudah disiapkan dari Google. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti tadi, ini sudah ada formatnya. Kita tinggal masukkan materi kita. Di mana materi kita? Materi kita ada di dalam notes tadi, ya. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal di sini main copy paste. Nah, kita tinggal blok dulu. Mana sih yang mau kita ambil satu persatu? Misal di sini saya mulai dari materi. Nah, kemudian karena kita sudah blok, kita copy. Kemudian kita pastekan di tulisan sini. Judulnya adalah proposal, edit slide. Kita tekan sekali dan muncul add comment atau edit slide. Kita pilih edit slide. Nah, ketika edit slide, maka slide-nya akan 1, 2, 3 itu ada di bawah. Kemudian nanti di atas ada tanda plus, itu nanti untuk orang berbagi. Kemudian kita klik aja di proposal konsultasi. Nah, di sini kita jangan langsung paste, tapi kita blok dulu. Semua tulisan cukup ditekan dan ditahan. Nah, sampai muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah diblok, kita pastekan. Oke. Nah, karena tulisan kita adalah besar sekali, maka tulisan kita sebaiknya select all atau blok semua. Dan kemudian ada tanda A di atas, itu sebelahnya tanda plus, kita tekan.
Nah, di sini kita bisa menentukan teksnya. Size-nya mau dikecilkan atau dibesarkan. Fontnya mau font yang seperti apa. Nah, ini saya menggunakan font Railway yang settingan dari template tadi. Size-nya saya kecilkan, maka tekan arah panah ke bawah. Wow, 10 kecil sekali, kita naikkan. Kalau 11, nah kita tekan sesuaikan dengan yang mau kita gunakan. Oke. Saya tulis di sini size-nya 28. Nah, kemudian di sini kemudian yang di sini masukkan teks Anda. Di sini saya hapus aja, saya tulis nama saya. Ini bisa ditulis nama teman-teman Dian Aprianto, contoh. Nah, kita mau di blok dulu. Segala sesuatu ketika kita mau mengubah di blok, kemudian bentuknya cetak miring. Nah, seperti ini. Nah, tadi mau ukurannya berapa nih? Di sini 14, kita naikkan boleh. Nah, mau rata kiri atau rata kanan itu juga bisa. Ya, teman-teman. Jadi ketika kita blok paragrafnya tadi kan di bagian teks, di bagian paragraf mau rata kiri, rata tengah, rata kanan. Nah, ini bisa. Nah, oke. Karena ini saya mau taruh di tempat yang berbeda. Kalau seperti ini kan nanti nabrak ya. Jadi nggak kebaca, maka kita bisa geser-geser dengan cara ditekan, tahan, jangan ada yang bergerak. Nah, bisa ditulis di mana ya? Oke, mungkin di atas ini atau di samping. Ini sesuai dengan teman-teman atau di bawah. Nah, ketika seperti ini pastikan aja yang penting terbaca. Ya, karena di sini saya cukup tuliskan nama saya untuk ini nanti Dian Aprianto ada. Nah, jadi di sini kelihatan semuanya. Jangan lupa di select all untuk kita sesuaikan. Ya, perlu kesabaran untuk menyelect all semuanya. Nah, intinya ditekan-tekan. Kemudian di sini tadi saya sepertinya fontnya kurang besar. Saya besarkan. Oke, sampai di 30. Nah, kemudian paragrafnya sepertinya line spasinya mau saya tambah. Line spasi itu paling bawah ya. Kita bisa tambah jadi 1,5, 1,115, 1,5 kebesaran, 1,115. Cukup enggak ya? Atau cukup yang satu saja? Nah, ini disesuaikan dengan teman-teman saja. Nah, seperti ini untuk judulnya. Jadi materi pembelajaran bersatu dalam keberagaman di kelas 2 sekolah dasar. Nah, ini slide pertama. Nah, di atas itu ada tulisan juga. Ini bisa diedit. Nah, kemudian kita pindah ke slide yang kedua. Di bawah itu ada 1, 2. Nah, di sini ada daftar isi. Nah, di daftar isi ini karena kita tadi sudah, maka saya mau isi dengan analisis lingkungan. Belajar peserta didik. Maka saya blok dulu judul analisis ini. Kemudian kita copy. Nah, kemudian di bagian Google Slide tadi, di bagian daftar isi, kita tekan aja. Nah, tekan 2 kali untuk tulisannya kita bisa tayang, kursornya bisa masuk di sini. Kalau sudah bersih, kita tinggal paste. Nah, analisis belajar peserta didik. Nah, kemudian di bawahnya kita masukkan analisis kita, yaitu lingkungan siswa, keluarga. Nah, ini contoh aja. Nah, kemudian kita copy juga. Jangan di-cut ya, karena siapa tahu nanti masih ada sesuatu yang diedit. Oke, karena di sini ternyata ada 3 kolom. Kita butuhnya per kolom boleh atau 1 kolom aja boleh. Kalau ini misal kita nggak perlu, ke delete. Ini kita nggak perlu, delete. Nah, kita gunakan ini aja. Nah, kemudian kita tekan tahan. Dan selanjutnya adalah select all. Nah, karena kita sudah blok semua, kita bisa paste. Sampai ke bawah. Nah, kita tinggal besarkan ininya aja. Nah, karena ini terlalu ke bawah, kita bisa naikkan ke atas. Analisis lingkungan belajar peserta didik. Nah, di sini juga sama. Nah, tekan aja yang bagian ujung-ujungnya. Oke. Nah, karena kita rasa bahwa
Ini kok sangat rengket sekali ya. Nah, kita bisa beri jarak di bagian sini. Kita enter. Kemudian lagi kita enter. Oke, sepertinya tulisannya kecil sekali. Oke, kita ubah, jangan lupa tadi ada A di atas itu, garis-garis-garis. Nah, size-nya kan ini 13. Kita naikkan jadi 16 berani. Oke, sekarang sudah semakin besar. Kemudian ini bisa nggak ya dinaikkan? Oke. Intinya teman-teman nanti diedit-edit aja sesukanya. Nah, analisisnya sudah. Kemudian saya pindah ke slide 3. Nah, di slide 3 saya mau isi dengan identifikasi penerapannya. Nah, di sini saya copy lagi dari notes, kemudian saya pindahkan ringkasan ini, saya tekan 2 kali, tek tek. Nah, supaya kursornya muncul, saya hapus dan selanjutnya saya tekan tahan untuk paste. Nah, di sini kita isi, nanti masukkan teks Anda di sini. Kita buka lagi notes, yang kita mau masukkan adalah materi inti. Kemudian kita bloknya sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Karena yang saya butuhkan adalah materi inti. Maka ini saja sampai sekolah. Kita copy, kita pindahkan di sini. Di bagian sini. Lagi di select all. Tahan 2 kali. Kemudian blok 1 kali, kemudian select all. Kita paste di sini. Nah, inilah materi intinya. Karena tulisannya kecil, kita turunkan dulu. Nah, HP-nya teman-teman ketika dimiringkan itu jauh lebih enak lagi. Ya, kemudian oke, karena tulisannya kecil ya. Kita lagi-lagi pindah ke A, kemudian fontnya kita naikkan. Oke, di font 17 kebaca ya. Jadi materi identifikasi pembelajarannya dan ini materinya. Oke. Dan saya pengen ini lagi untuk diduplikat atau gambarnya ini kita turunkan. Ya udah, kita turunkan aja. Ini juga kita bisa turunkan. Yang penting dilihat nanti proporsional. Nah, saya pengen slide 3 identifikasinya masih kita tambahkan. Kita tekan di bagian slide 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan menduplikat slide. Slide 3 kita tekan sampai bergetar dan di atas itu berubah. Kita lihat ya, di atas jam itu ada arah panah dan ada tanda plus orang untuk dibagikan. Tapi ketika kita tekan cukup lama, kita bisa tulis yang di sini adalah duplikat. Nah, kemudian ini mau dihapus atau gimana kan ya. Nah, kemudian kita paste. Nah, maka di sini angka 3 bawah dan 4 itu sama. Tapi 3 ini dan 4 isinya akan beda. Nah, yang keempat adalah kita akan isikan tentang kompetensi dasar dan penerapannya di sekolah. Kita copy, kemudian kita pindahkan. Di bagian sini tekan 2 kali, tahan, kemudian select all, paste. Nah, karena seperti ini kita hapusin. Kita blok aja semuanya, select all. Nah, karena paragrafnya ini sepertinya di sini ada paragraf, line spasinya kita kecilkan dari 1:115 kita turunkan jadi 1. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, inilah tampilannya teman-teman. Jadi identifikasinya kompetensi. Nah, selanjutnya kita masuk di sini. Apakah slide 5 mau kita gunakan? Sepertinya kok sama saja ya bentuknya ya. Kita delete aja ya udah, kita tekan atas titik 3 dan kemudian delete. Nah, slide 4 sudah, slide 5 warnanya hitam, ganti tema. Wah, ini menarik. Kita masukkan di sini adalah langkah-langkah pembelajarannya. Nah, kita blok yang kita perlukan.
Nah, di sini saya menggunakan langkah pembelajaran Flip Classroom dan banyak sekali di sini. Oke. Kalau sudah kita copy, kemudian di sini kita masukkan teks. Sekali lagi caranya sama, tekan kemudian tekan 2 kali, kemudian kita select all, kita paste. Wow, tulisannya hilang ya. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita kebanyakan, maka kita select all aja, ulangi. Berarti ada yang salah. Select all, kemudian kita cut. Nah, kebanyakan kita ngopinya. Nah, maka kita ulangi. Saya menyeleknya dari 1 sampai 5 dulu, supaya nggak banyak-banyak. Copy, pastekan di sini. Nah, di sini kita paste. Nah, karena ini kecil, sekarang kita tekan lagi, kita blok lagi, kita select, kemudian fontnya kita kecilkan dari 30. Nah, kita kecilkan terus. Nah, apakah dirasa kecil? Oke, mungkin paragrafnya. Nah, kita jadikan 1. Dan mungkin di sini kalau 10 nggak begitu kelihatan. Kita jadikan 15. Oke. Nah, tujuan pembelajaran ini kita naikkan. Oke, karena kita ada yang mau dipindah, kegiatan pembelajarannya kita pindahkan aja cut, supaya halamannya semakin lebih banyak. Nah, di bagian tujuan pembelajaran kita tekan 2 kali, hapus, dan kemudian kita cut, paste. Oke. Nah, ini yang tadi. Nah, sekarang kan kelihatan semuanya. Nah, karena kita butuh lagi satu lagi, maka kita tekan, kemudian copy, kemudian di sini kita paste. Kita copy, kita paste. Oke. Nah, nanti ini bisa untuk di copy, di duplikat slide-nya. Oke, kita bisa undo di sini. Undo ya, ada pilihan arah panah geser gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian ini nggak dipakai, maka kita bisa delete. Oke. Kemudian sudah jadi. Kita akan coba cek ya teman-teman ya, untuk presentasi kita. Nah, jangan khawatir kalau ini kita keluar secara gini otomatis. Nah, kita keluar gitu aja dari HP dan kita mungkin capek. Nanti aja lah lanjut. Nah, kita buka lagi slide-nya, maka slide-nya otomatis tersimpan. Nah, di sini ya. Tadi proposal konsultasi saya belum rename namanya, maka sudah ada. Nah, sudah ada ya. Kita lanjut lagi nanti. Nah, jadi ini bisa dilanjutkan. Oke, kemudian kalau mau disimpan dalam bentuk PDF atau Word, atau PowerPoint, kita ada tekan 3 kemudian share. Ini mau di apa nih? Save as atau apa? Nah, itu bisa. Nah, karena kita presentasinya biasanya pakai Gmeet atau Zoom, jadi ketika kita presentasi seperti ini, kita buka materinya, itu ada tanda seperti play gitu ya, menyalakan musik atau apa, itu kita tekan aja. Nah, apakah presentasinya di sini atau di mana? Ini bisa dalam presentasi on device. Jadi dengan HP kita bisa presentasi. Nah, kita akan coba presentasi. Presentasinya seperti ini. Kita tunggu dulu. Oke.
Nah, teman-teman sudah mulai muncul. Nah, karena kita bisa presentasinya itu lebih besar, maka HP perlu dimiringkan. Nah, ketika dimiringkan seperti ini, layarnya akan jauh lebih besar. Oke, mulai dari sini ya tadi ya. Oke. Nah, kita bisa tayangkan slide pertama. Kemudian untuk slide selanjutnya gimana? Tinggal geser aja. Scroll aja, geser ke kiri, ke kanan. Nah, ini tadi yang kita buat dan ini kita presentasikan, bisa dilihat oleh rekan-rekan kita yang lain atau teman-teman atau guru kita atau dosen kita. Oke. Nah, kita back dan kemudian kita selesai presentasi. Maka otomatis ketika kita back, kita akan selesai presentasi. Nah, jadi gitu teman-teman, kembali. Nah, ini sudah ada di dalam HP kita. Jadi mudah ya membuat presentasi PowerPoint menggunakan Google Slide. Dan ini akan tersave otomatis di HP kita. Ketika kita buka komputer kita, ini juga akan ada dalam bentuk Google Slide. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang punya lagi tutorial yang lain, boleh dibagikan. Terima kasih, selamat beraktivitas. God bless.